Soal nomor 11, dan sebelum Kak Evan membahas soal nomor 11, Kak Evan ingatkan untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan dari soal nomor 1 sampai nomor 10, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ditonton terlebih dahulu untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, nomor 11 pertanyaannya adalah potensi lokasi Indonesia secara astronomis menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Hal ini memungkinkan titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 11, Kak Evan akan menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Nah, jadi untuk letak Indonesia secara astronomis adalah berada di 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan dan 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat BT atau bujur timur. Nah, itu merupakan letak Indonesia secara astronomis. Dan hal itu menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Maka memungkinkan penduduk Indonesia dapat melakukan aktivitas pertanian sepanjang tahun. Dan Indonesia memiliki beragam tumbuhan serta hewan. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu jawaban A dan B benar. Soal nomor 12, dilihat secara geologis membuat Indonesia memiliki banyak gunung api dengan berbagai implikasinya. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk keuntungan dari letak geologi Indonesia yang memiliki banyak gunung api, yaitu di pilihan C, beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Nomor 13, berikut upaya pemanfaatan potensi lokasi Indonesia dan posisinya secara optimal, kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang tidak bagus atau yang bukan ya. Nah, jawaban nomor 13 itu ada di pilihan B, yaitu mengurangi jumlah penduduk. Kemudian nomor 14, negara maju dan negara berkembang merupakan pengelompokan negara berdasarkan kondisi ekonomi. Satu di antara kriteria yang digunakan dalam pengelompokan tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 14, Kak Evan akan menyebutkan ciri-ciri negara maju. Nah, untuk itu Kak Evan tulis terlebih dahulu di sini ciri-ciri negara maju. Apa saja untuk ciri-cirinya? Yaitu ini dia. Yang pertama, untuk ciri-ciri negara maju adalah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu fasilitas kesehatan memadai. Lalu yang ketiga adalah tingkat pengangguran rendah. Yang keempat, menguasai sains dan teknologi. Kemudian yang kelima, tingkat ekspor lebih tinggi daripada impor. Nah, untuk jawaban soal nomor 14, berarti itu ada di jawaban A, adalah pendapatan per kapita yang tinggi. Untuk devisa pada pilihan D, devisa adalah sebutan untuk pendapatan negara. Kemudian soal nomor 15, Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berpredikat sebagai negara maju.
Indikator yang mendukung predikat tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, sebetulnya ada satu negara lagi di Asia Tenggara yang menjadi negara maju, yaitu satunya adalah Brunei Darussalam. Untuk indikator yang mendukung predikat Singapura sebagai negara maju, itu ada di pilihan D, yaitu industri sebagai aktivitas ekonomi utama. Nomor 16, ciri-ciri umum yang dimiliki negara berkembang adalah titik, titik, titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 16, Kak Evan akan menyebutkan untuk ciri-ciri dari negara berkembang. Apa saja untuk ciri-cirinya? Yang pertama yaitu pendapatan per kapitanya yang cenderung rendah. Kemudian yang kedua, minimnya fasilitas kesehatan. Yang ketiga, perkembangan penduduk dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang keempat adalah besarnya angka pengangguran. Yang kelima, impor lebih tinggi dibanding dengan ekspor. Dari penjelasan Kak Evan untuk ciri umum yang dimiliki negara berkembang, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 17, perhatikan pernyataan berikut. Strategi pembangunan Indonesia untuk dapat menjadi negara maju adalah titik, titik, titik. Nah, untuk strateginya, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Adik-adik, untuk SDM ini merupakan sumber daya manusia. Nah, ini adalah betul. Kemudian nomor 2, melakukan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat. Ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan iptek dan inovasi. Ini juga betul. Dan untuk iptek, ini adalah kepanjangan dari ilmu, pengetahuan, teknologi. Lalu yang keempat, meningkatkan iklim investasi, ini juga betul. Kemudian yang kelima, meningkatkan pembangunan industri, ini juga betul. Adik-adik, untuk kata investasi, ini memiliki arti yaitu menanamkan modal atau uang ke Indonesia. Nah, jawaban untuk soal nomor 16 itu ada di pilihan D, yaitu pernyataan 1, 3, 4, dan 5. Nomor 18, sektor pertanian merupakan kegiatan utama di negara berkembang. Negara Selandia Baru, sektor pertanian mampu menjadikan negara tersebut sebagai negara maju. Keberhasilan pertanian di Selandia Baru disebabkan oleh titik, titik, titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 16 itu ada di pilihan A. Hasil pertanian diolah menjadi komoditas ekspor. Nah, adik-adik, untuk kegiatan ekspor itu apa sih? Nah, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Kemudian nomor 19, contoh negara berkembang di benua Amerika yaitu titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk negara berkembang di benua Amerika. Negara berkembang ini berarti negara yang masih tergolong miskin. Nah, negara berkembang di benua Amerika itu ada di pilihan B, yaitu Brazil, Meksiko, dan Argentina. Nomor 20, berikut ini yang termasuk negara maju adalah titik, 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 kecuali. Berarti kita pilih yang bukan negara maju. Untuk pilihan A, Brunei Darussalam ini merupakan negara maju yang ada di Asia Tenggara. Berarti betul. Kemudian untuk Arab ini juga termasuk negara maju, berarti betul. Nah, untuk pilihan C, Brazil ini bukan negara maju ya. Ini adalah negara berkembang. Lalu pilihan D, Jepang ini juga merupakan negara maju yang berada di Asia Timur. Nah, berarti jawabannya yang negara berkembang itu ada di pilihan C, Brazil.